Silakan di itunya eh, di ininya dijalanin lu Neng. Apa slide-nya? Jadi nggak bisa nih. Ini siapa sih yang saya screen gitu ya? Bentar, Pak. Ya, bisa. Bapak maaf Pak, itu saya kirim ulang yang versi PPT-nya. Tadi PDF soalnya. Oh gitu, nggak bisa itu. Iya. Ya udah sebentar ya. Yang mana tuh? Waktunya cuma 40 menit nih ya. Terus ntar loh. Ini ya. Yang ini ya. Ayo silakan. Hmm. Ayo silakan. Dari landasan teori diulang lagi. Ulang lagi ya, Pak. Ya. Yang pertama, landasan teori. Landasan teori adalah bagian dari sebuah karya ilmiah yang berisi kumpulan konsep, prinsip, atau teori yang relevan dan mendasari penelitian yang dilakukan. Bagian ini memberikan kerangka berpikir yang sistematis untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan variabel atau permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, karakteristik landasan teori. Yang pertama, bersumber dari pendapat ahli. Landasan teori dibangun atas dasar konsep atau pendekatan yang dikemukakan oleh para ahli di bidang terkait dengan mengacu pada referensi terpercaya. Yang kedua, menguatkan argumen penelitian. Teori yang digunakan berfungsi untuk mendukung dan memperkuat analisis dalam membahas permasalahan yang diteliti. Yang ketiga, menggunakan kutipan yang tepat. Landasan teori memanfaatkan kutipan dari sumber-sumber ilmiah seperti buku, jurnal, atau artikel yang relevan sebagai dasar penguatan argumen. Selanjutnya, Selanjutnya, selanjutnya Jenis-jenis selanjutnya ada kutipan. jenis kutipan. Yang pertama ada kutipan langsung digunakan untuk menyajikan kata-kata asli yang diucapkan atau ditulis oleh seseorang tanpa mengubah isi atau struktur pernyataan tersebut. Kutipan langsung ditandai dengan penggunaan tanda kutip untuk menunjukkan bahwa teks tersebut diambil persis seperti aslinya. Kutipan langsung sering digunakan untuk memberikan keakuratan dan memperkuat argumen dengan menunjukkan sumber otoritatif. Yang kedua, ada kutipan tidak langsung. Mengungkapkan isi dari pernyataan seseorang dengan cara menyampaikannya kembali menggunakan bahasa sendiri. Kutipan tidak langsung biasanya tidak menggunakan tanda kutip dan cenderung menyesuaikan kalimat agar lebih sesuai dengan konteks tulisan. Walaupun inti pernyataan tetap dipertahankan, penulis memiliki kebebasan untuk merangkai ulang kalimat untuk menyimpang dari maknanya. Catatan teks. Selanjutnya catatan teks keynote dan footnote. Catatan keynote cakup informasi singkat mengenai sumber seperti nama penulis dan tahun penerbitan yang ditetapkan dalam kalimat atau paragraf yang dimana informasi tersebut digunakan. Catatan ini membantu pembaca untuk menemukan referensi lebih lanjut pada daftar pustaka yang ada di akhir tulisan. Sedangkan catatan footnote informasi tambahan atau referensi yang diletakkan di bagian bawah halaman
dalam suatu dokumen atau buku yang bertujuan untuk memberi klarifikasi atau sumber terkait dengan bagian tertentu dari teks buku. Selanjutnya kesimpulan. Landasan teori adalah elemen penting dalam karya ilmiah yang berfungsi sebagai panduan untuk memahami dan menganalisis permasalahan penelitian. Bagian ini menyajikan konsep, prinsip, dan teori yang relevan berdasarkan pendapat ahli, serta memperkuat argumen penelitian melalui kutipan yang tepat dari sumber-sumber ilmiah. Dengan adanya catatan teks seperti innote dan footnote, landasan teori juga memberikan informasi tambahan yang memudahkan pembaca menemukan sumber lebih lanjut, sehingga membantu menyampaikan informasi dengan jelas dan terstruktur. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya kepada pemakalah, dipersilakan untuk bertanya. Maksimal 3 ya. Baik, buat teman-teman yang ingin bertanya, kita buka sesi pertanyaan buat 3 orangnya. Pengen bertanya. Silakan. Saya mau nanya dong. Siapa yang mau nanya itu? Perkenalkan, nama saya Dina Wira Yes. Madani dari kelompok 5. Izin bertanya. Eh, Suaranya kurang kencang, Dina. Kenapa? Suaranya kurang. Oh iya, maaf ya. dicatat ya. Ya, Iya, Pak. Pak. Ya. Kenapa landasan teori itu penting dalam penelitian? Eh, bikin dulu. Baik, kita simpan dulu ya jawabannya, Kedengeran Dina. nggak suaranya? Iya, Kedengaran, Din. kedengaran. Ada yang ingin Oke. Saya mau bertanya Makasih. saya. Pak Feliko. Feliko. Pak Feliko mau bertanya katanya. Nama Feliko Karyansyah. Izin bertanya, bagaimana cara mencatat inot agar mudah dipahami menurut kalian supaya kita tahu nih gambaran gimana sih cara bikin inot yang benar dan tidak yang relevan ya. Terima kasih. Ya, Cara makasih, membuat Faliko. inotnya. Bagaimana cara membuat minat yang baik menurut kalian yang lain? Baik, satu lagi ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, Ya, Aimar. kenalkan nama saya Aymar Faidinata. Baik, langsung saya pertanyaannya, apa peran kutipan dalam memperkuat argumen penelitian? Terima kasih. Oke, makasih Aimar. Tes Aymar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dina ya. Mengapa landasan teori penting dalam penelitian? Baik, landasan teori penting karena ia berfungsi untuk menguatkan argumen penelitian dengan menyajikan teori. Maaf, maaf. Iya, HP-nya. Ayo, cepat. Direkam loh. Silakan. Ya, maaf Pak, tadi ada kesalahan. Diulang lagi ya, Dina. Landasan teori penting karena ia berfungsi. Landasan teori penting karena ia berfungsi untuk menguatkan argumen penelitian dengan menyajikan teori-teori yang mendukung analisis permasalahan. Ini membantu penelitian dalam menjelaskan dan memahami konteks serta relevansi penelitian mereka. Sudah, Dina, bagaimana dengan jawabannya?
Ini nggak ada yang buka kamera ya? Terus mau di absen sekalian saya nih. Ya, Terus terus Neng. ya Pak. Jawab pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aymar. Apa peran kutipan dalam memperkuat argumen penelitian? Jawabannya itu kutipan berperan penting dalam memperkuat argumen penelitian dengan memberikan bukti dari sumber otoritatif. Ini menunjukkan bahwa argumen atau analisis yang diajukan didasarkan pada pemikiran dan penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli sebelumnya. Gimana Aymar? Silakan. Aymar, Cukup, Aymar cukup, sudah jelas belum? cukup, cukup. Cukup ya, ya. terima kasih Aymar. Kasih. Iya, Saya akan menjawab pertanyaan dari Peliko. Bagaimana cara membuat e-note yang baik menurut kalian yang relevan? Mulai membutuhkan proses yang sistematis, mulai dari identifikasi masalah, riset mendalam, ideasi kreatif, evaluasi cermat, hingga implementasi yang efektif. Dengan menggabungkan pemikiran krisis, semangat kolaborasi, dan keberanian mengambil risiko, kita dapat menciptakan solusi inovatif yang berdampak positif. Udah cukup? Cukup nggak, Iko? Iya, cukup, cukup. Cukup, cukup. Terima kasih. Nah, udah ya. Ini saya mau absen lihat dulu yang ini. Berarti Bagus, Rangga, yang nggak hadir kan nih? Talita, Putra, Hendy, Iqmal Fauzan, Raden Surya. Terus siapa lagi? Talita hadir, Pak. Iya, dibuka kameranya. Wisnu hadir, Pak. Putri Wisnu. Widiasi, ya. Saya Pak Yusuf Nur Putra hadir Pak. Bagus, Wendy Rangga. hadir, Pak. Maulana hadir Ahmad Pak, Wisnu Maulana. hadir, Pak. Ya, Putra mana Putra? Saya Pak Yusuf Nur Putra Pak. Itu yang paling ganteng. Kameranya buka Raden dong. hadir, Pak. Ini dibuka. Nggak usah Raden Pak. hadir, Pak. Bukan Pak, nggak bisa Iya, dibuka iya. Pak. Mohon maaf. Nih Pak, rusak. Nggak bisa dibuka. Bohong, Pak, bohong. bukan Pak Bohong. kameranya Pak. Ari Widiasi hadir, Pak. Iko lagi di mana? Dina Aulia, Iqbal Close the hadir, door, Pak. boy. Salsabil, Muhammad, Fadil, Al Hussein, Hadir, Pak. Muhammad Fadil Al Hussein, Dina Auliada. Ada, Pak. Iya, buka di kameranya, Neng. Nah, perhatikan ya, tadi teman-teman kalian sudah menjelaskan tentang siapa lagi baru masuk nih? Tentang eh, landasan teori. Nah, landasan teori kemarin kan kita sudah bahas ya sedikit. Sekarang kita memasuki, ya ini juga landasan teori pertemuan 12 ya. Nah, tadi landasan teori yang dijelaskan itu sudah mencakup semuanya. Lalu, nah saya kan tadi udah dijelaskan tuh sama teman-temannya ya. Landasan teori itu, tadi ada yang bertanya, kenapa penting landasan teori dalam setiap karya ilmiah? Coba siapa yang bisa jawab? Ya, ada yang bisa jawab landasan teori dalam karya ilmiah kenapa dianggap penting katanya gitu. Tadi kan sudah dijawab teman-teman sedikit tuh. Barangkali ada yang mau menambahkan. Silakan. Ada yang menambahkan? Nah,
Karya ilmiah dalam landasan teori. Jadi setelah mempelajari pertemuan dua, ini bukan 11 ya, 11 ya kemarin ya. Kerjakan, istilahnya di bawah ini kita eh, mem- membuat kutipan langsung dan tidak langsung. Tadi dijelaskan ya dalam buku, artikel ilmiah, majalah, atau memperhatikan ejaan yang sesuai dengan poebi, kalimat efektif. Perhatikan kutipan-kutipan langsung nih. Misalnya ini penama penulisnya, ya manajemen atau buku, judul buku ya, misalnya manajemen operasi. Kalau misalnya artikel-artikel di sini, data dan publikasinya di sini. Ya di halaman berapa. Ini contoh ya. Nah, terus ini nanti masuknya ke dalam penelitian terdahulu yang relevan. Ya, penulis, ya. Terus judul buku, kalau dia punya buku, kalau misalnya judul artikel atau skripsi, nah ini data publikasinya di sini semacam ini. Ini contohnya semacam itu, ya. Terus ini juga sama Ageng Setiani, judul buku tidak ada. Nah, ini adanya ternyata dari artikel atau skripsi di sini ya. Nah, sedangkan di sini contoh yang ke ini siapa lagi? Sebentar nih, ada yang ini. Nah, ya. Ini sudah di-share belum sama saya? Nah, sebentar, loh. Ternyata belum di-share. Ya, perhatikan nih. Jangan tutup kameranya ya, perhatikan nih. Nah, ini contoh dari beberapa artikel atau landasan teori yang nanti kita bisa jadikan referensi. Nah, ini tulisnya sini di dalam ini. Nanti ada, nah ini penulisnya, ada judul bukunya. Misalnya kalau dia buku ya, kalau misalnya kita artikel atau skripsi atau jurnal di sini, ya data publikasinya tulisnya semacam ini. Nah, terus di sini ada, nah ini Deden Rustiana, judul buku bukan judul buku tapi dia jurnal atau artikel atau skripsi ya di sini ya. Nah, ini data publikasinya. Semacam ini cara menulis daftar eh, referensi ya, referensi yang akan kita jadikan atau landasan teori gitu ya. Nah, kenapa kita perlu dalam menulis karya ilmiah itu menggunakan landasan teori? Karena memang pada dasarnya ilmu itu ya sebenarnya kita tuh meniru dari tulisan-tulisan terdahulu. Nah, tulisan terdahulu meniru lagi dari terdahulu, terdahulu. Nah, akhirnya sampai kepada para nabi dan rasul gitu ya. Jadi tulisan-tulisan ini ya yaitu turun temurun terus dikembangkan. Contoh yang paling ini, nah kita belajar di fakultas atau di perguruan tinggi yang bergerak dalam pendidikan IT ya. IT ini adalah ilmu perkembangan dari tahun sebelum-sebelumnya. Sebelum Masehi kita sudah belajar matematika. Ya, matematika dengan angka Romawi, ya, dengan angka matematika India. Kemudian pada abad 7, ya, seorang ahli dalam ahli matematika yaitu Al-Khwarizmi ya, yang di dalam bukunya Tanwin wal Muqabalah gitu ya, itu membahas tentang menggabungkan matematika berdasarkan penelitiannya matematika India dan matematika Romawi. Kemudian digabung jadi satu, diteliti akhirnya menemukan angka 0. Dari angka 0 ini terus diteliti lagi, dijadikan alat untuk bidang teknologi, yaitu untuk on off-nya. Ya,
Teknologi itu berkembang, terus dari mulai radio, TV, televisi, kemudian berkembanglah kepada alat apa namanya hitung dengan kalkulator atau dengan sejenisnya. Terus berkembang lagi menjadi laptop atau komputer. Dulu komputer pertama kali dibuat itu ditemukan ya sama dijadikan cuma alat untuk menghitung atau mengontrol tentara di bagian barat ya. Terus kemudian komputernya juga sebesar rumah, bukan sebesar seperti yang kita lihat sekarang ini kecil ya. Bisa ditaruh di dalam tas. Terus berkembang sampai tahun 60 tuh pertama kali muncul komputer ya. Terus sampai tahun saya ngalamin komputer yang tahun 84, 1984 itu masih sebesar meja. Ya, ada apa namanya CPU-nya di bawah sebesar meja, di atas baru komputer dan pakai piringan namanya disket saat itu. Dan itu berpisah-pisah, mana Excel, mana Word, dan macam-macam. Saya juga sempat punya dulu, cuman tidak bisa bergerak karena listriknya terlalu besar saat itu. Tidak bisa dipakai, cuman kalau mau pakai itu listriknya harus dimatikan dulu. Nah, terus tahun 90 sudah mulai berkembang yang menjadi laptop atau komputer kecil. Akhirnya pada abad 21 semuanya laptop itu menjadi dari komputer itu menjadi laptop. Nah, itu akhirnya berkembang juga ilmu pengetahuan seperti HP Android dan sejenisnya. Nah, itu. Jadi, nah dengan landasan teori itu nanti kita bisa ya, mengembangkan pola pikir kita, mengembangkan apa yang kita baca terus. Oh, zaman sekarang ini harus semacam ini. Maka kita membuat aplikasi baru atau apa yang lebih cepat, yang lebih berkembang terus ya. Syukur-syukur diteliti lagi, dikembangkan lagi. Nah, sehingga menjadi inovasi-inovasi baru yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Gitu ya. Manfaat landasan teori itu. Jadi tulisan kita tuh tidak liar. Artinya bukan pendapat kita yang tidak berdasarkan ilmiah. Justru pendapat kita itu dengan landasan teori menjadi ilmiah. Ya, lebih hebat. Memang lebih sulit, tapi itu akan lebih kita lebih memahami dan lebih bermanfaat buat ini kita semuanya ya. Dan nanti kalau kita sudah bisa menulis semacam itu, maka kita akan sebut karya ilmiah kita menjadi tulisan kita disebut karya ilmiah. Makanya saya sudah sampaikan, pada saat kita mengutip karya ilmiah, kutip dengan kutipan yang langsung. Ya, maaf yang tidak langsung. Kalau yang langsung saat ini akan terkena itu ya, akan terkena cek plagiarisme. Tapi kalau yang tidak langsung ya, tidak langsung kita bisa menggunakan parafrase gitu. Atau sekarang itu ini saya mau klik ini dulu ya. Mudah-mudahan bisa diklik disalin dulu dah. Ini nggak bisa secara langsung. Ya. Itu kalau sekarang ini bisa menggunakan ini buatan apa namanya kecerdasan buatan atau AI yang sekarang terkenal tuh ya. Itu pun harus diedit sedikit supaya kita terbebas dari cek plagiarisme dan itu sudah diakui dunia. Dan perhatikan ada sekalian, nih pada saat nih cara mengutip landasan teori ya, ngutip kutipan punya orang lain. Kalau kita ngambil dari komputer, ini perhatikan ya. Ini saya mau ngasih contoh. Kita ngambil dari komputer. Ini kelihatan kan nih? Yang tulisan set cannot gitu ya. Ngerti? Kelihatan? Kelihatan. Ya. Iya ya. Nah, ini contoh. Jadi kalau kita mengutip dari HTTP, perhatikan. Misalnya kita ngutip dari HTTP sini ya, misalnya kita
copy link misalnya, contoh lah, ini saya ada surat Isra Mi'raj misalnya, atau tafsir, ya tafsir lah sini, tafsir web. Nah, kalau kita ngutip sebenarnya macam begini, ini kita linknya di sini kan ya, ini linknya di copy. Nah, linknya di copy, terus pada saat kita mengutip, jangan lupa tulis HTTP ini diakses tanggal berapa, ya, bulan apa, tahun berapa. Paham ya? Paham nggak nih? Jadi misalnya kita tulis di daftar pustaka atau di e-note atau di footnote HTTP, misalnya di sini tafsir web. Ya, tafsir web. Di sini yang menafsirkan siapa, tulis nanti namanya. Yang menafsirkan ini tafsir web ini banyak ya. Ini ada beberapa ahli tafsir. Oh, jadi di sini tidak disebutin namanya. Tadi tafsir web, misalnya siapa? Misalnya Quraisy Shihab, tafsir web. Thread tertulis di sini. Nah, dalam HTTP ini ya. Terus, nah setelah itu kita kasih koma, terus kemudian ditulis diakses tanggal, bulan, dan tahun. Karena kalau kita tidak ditulis akses, yang namanya web atau artikel yang menggunakan HTTP ini banyak sekali yang hilang karena waktunya, karena mungkin webnya gratis atau apa, jadi ditutup. Contoh semacam ini nih, ini tidak bisa dibuka. Jadi sehingga data kita itu tidak valid. Nah, itu makanya harus dicatat. Saya mengambil itu sebagai referensi atau sebagai tadi landasan teori, ya referensi itu diambil tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Kalau misalnya di situ di Google sudah tidak ada lagi, maka itu bukan salah kita, berarti dia sudah dihapus oleh Google. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham. Ya, Paham, Pak. nanti pada saat kita mau menulis begitu ya, jadi diakses tanggal berapa, tanggal berapa. Kalau kita juga dapat dari tadi kan yang sudah jelas tuh, yang kita dari sini nih ya. Kalau ini ada di jurnal, jurnalnya juga nanti ini dikumpulkan nih jurnalnya nih, dikumpulkan ya. Artinya satu file nanti kita bisa kita ngambil di jurnal ini terbitan tahun sekian di halaman sekian. Jelas. Ini sehingga relevan nantinya disebut tadi yang disebutnya kan relevan itu ya. Ini jadi pas. Nah, nanti kalau kita tulis di daftar pustaka tidak usah pakai halaman, cukup sampai di tahun saja. Nah ini HTTP yang ini nih. Nah, ini kan ditulis diambil tahun 2007. Mungkin karena udah kelamaan dihapus sama Google. Ya, buktinya tadi ini saya buka tidak bisa dibuka, gitu ya. Demikian adik-adik sekalian, nih pertemuan kita pada kali ini. Coba kita sekarang, ini buat tugas buat mahasiswa ya. Jadi nanti coba buat nih semacam ini ya. Di masing-masing, ini nanti tugas kumpulkan di pertemuan 12, yaitu beberapa jurnal, ya minimal 10 jurnal lah. Gitu ya. Saya cari ini buat nanti bahan Anda menulis skripsi, karena nanti di UAS ya, di UAS kita membuat latar belakang dari ini nih, dari skripsi yang kita mau buat. Jadi tentukan aja judulnya sama Anda dulu dah yang sesuai dengan jurusan ya. Jurusan ntar judulnya apa nih? Misalnya judulnya apa ya, misalnya kalau di sana pendidikan berbasis Al-Quran umpamanya, kalau saya gitu. Cari jurnal yang kaitannya dengan pendidikan berbasis Al-Quran itu seperti apa. Jurnal-jurnalnya kumpulkan 10, nanti kita buat di dalam satu file gitu ya. Jurnalnya ini semacam begini dibikin, nanti linknya semacam begini, perhatikan ya.
dibikin, nanti buat satu file, nanti link yang di sini nih, maksud saya link di sininya diambil, nanti dimasukkan ke dalam IDU di pertemuan 12 ya. Nanti untuk kita garap sama-sama masing-masing, jadi praktek bahasa Indonesia masing-masing yang judul yang Anda punya gitu ya, dibahas dalam menggunakan landasan teori yang 10 itu tuh. Yang 10 Anda cari yang sesuai dengan itu. Jadi kita buat mencari latar belakangnya dulu. Nanti kita buat rumusan. Nanti sekalian biar bisa membuat perumusan masalah, tujuan penelitian bab 1 minimal selesai belajar bahasa Indonesia, Anda sudah bisa menguasai bab 1 atau bab 2-nya nanti tinggal melanjutkan gitu ya. Barangkali itu saja nih, waktunya tinggal 1 menit lagi. Jadi mohon maaf ya, ada tadi kekurangan karena saya lagi sedang membuat laporan di UT tadi, jadi agak terlambat. Dan ini nanti saya di sini mengerjakan absen. Ya, ini sudah dilihat semuanya yang hadir. Ini siapa nih yang gambarnya kacamata doang sama ayam? Sahril. Oh ada orangnya. Oh ya. Terus siapa nih? Pak Hikmal udah absen belum, Pak? Junaipan. Iya ini sedang di absen nih. Muhammad Hidayat, cuma fotonya aja nih. Rangga, bagus. Junaipan ada. Coba ini. Muhammad Iqbal, Hidayat Pak, udah, hadir Pak. nggak nih? Hikmal ada. Hitam amat mahal fotonya. Nggak dinyalahin ya. Pak Aril, Pak Aril. Siapa tuh? Pak Radit, Pak. Iya, Muhammad Hidayat. Pak Feliko, Pak. Feliko udah. Feliko hadir ya. Muhammad Hidayat ya. Pak Novan. Novan Putri, ya. Pak. Oh, ya, oke. Ya udah semuanya ya. Halo, Ini